Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ariski, dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penegakan dari kode etik dari profesi seorang polisi. Baiklah, jadi mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, jaksa juga menuntut Irjen Napoleon untuk membayar denda sebesar 100 juta dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini meyakini bahwasanya Irjen Napoleon terbukti secara sah bersalah karena menerima suap dari terpidana Joko Sugiarto Chandra atau Joko Chandra melalui rekannya yaitu Tommy Sumardi. Uang ini berkaitan dengan upaya penghapusan nama dari Joko Chandra dari daftar nama pencarian orang. Kemudian menuntut agar majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, dikurangi selama terdakwa berada di tahanan, dan denda sebanyak 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Irjen Napoleon Bonaparte didakwa oleh jaksa penuntut umum karena telah menerima uang sebesar 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 6 miliar rupiah dari terpidana yaitu Joko Chandra. Uang ini diduga sebagai upaya untuk menghapus nama Joko Sugiarto Chandra dari daftar pencarian orang yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan Irjen Napoleon diduga melakukan upaya tersebut bersama-sama dengan Brigjen Prasetyo Utomo selaku Kepala Biro Koordinator Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Keduanya diduga menerima suap oleh Joko Chandra melalui Tommy Sumardi. Kemudian Brigjen Prasetyo Utomo telah lebih dulu dituntut oleh jaksa penuntut umum, yang mana dituntut dengan pidana 2 tahun 6 bulan ataupun 2,5 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Sedangkan Tommy Sumardi divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pidana 2 tahun penjara dan denda 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Dari kasus yang dijelaskan di atas, Irjen Napoleon Bonaparte tentunya harus diadili dengan melewati kode etik dari profesinya sebagai seorang polisi. Dan kode etik polisi sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kemudian Irjen Napoleon Bonaparte sendiri melanggar pasal 5 yang mana ayat A yang berbunyi menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri, dan ayat B-nya menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi lembaga Polri yang dituntut oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian. Nah, bisa dibilang dengan terjadinya kasus ini, citra dan kehormatan dari lembaga Polri itu sangatlah tercoreng sehingga Irjen Napoleon Bonaparte ini tidak bisa menjaga citra tersebut. Kemudian yang ayat B-nya yaitu menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi. Karena terjadinya tindakan suap ini, visi dan misi dari lembaga kepolisian ataupun Polri yang tentunya diatur dengan asas pelayanan ini sangatlah tidak terjalankan. Selain itu, pasal yang dilanggar yaitu pasal 6 yang mana berbunyi anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Di sini ada kata wajib berdasarkan norma hukum, dan norma hukum di sini kita bisa lihat terlanggar dari tindakan suap tersebut. Kemudian pada pasal 11 yang mana menjelaskan mengenai sidang komisi kode etik dilakukan terhadap pelanggaran. Yang pertama, jika melanggar pasal 12, 13, 14 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, serta pasal 13 Peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Kemudian pada ayat 2, anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, dikenakan sanksi yaitu
Yang pertama, jika perilaku tersebut merupakan perbuatan tercela. Kemudian, pelanggar wajib meminta maaf secara terbatas atau secara langsung. Kemudian, pelanggar mengikuti pembinaan ulang profesi. Kemudian, dinyatakan tidak layak menjalankan profesi ataupun fungsi kepolisian. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 secara tertulis dengan keputusan sidang Komisi Kode Etik. Kemudian pada pasal 13 dijelaskan bahwasanya sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 2 huruf A, huruf B, dan huruf C bersifat mutlak dan mengikat. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai pasal ke-15, anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3 bulan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya dari kasus yang terjadi mengenai Irjen Napoleon Bonaparte ini, bahwasanya seorang kepolisian itu terikat dengan sebuah kode etik yang mana diatur di dalam peraturan. Dan jikalaupun terjadi suatu pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum, maka harus ada sidang terlebih dahulu mengenai kode etik dari profesi tersebut, yaitu menimbang seberapa berat perbuatan dari pelaku tersebut, pelaku yang menjalankan profesi tersebut, dan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Dan di dalam peraturan kepolisian ini tentunya seperti diatur dalam kode etik ini. Kemudian barulah mengikuti setelah berjalannya sidang kode etik dari profesi polisi, barulah lanjut ke dalam sidang pidana yang mana dilakukan di pengadilan negeri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.